Oke, kanan lu. Satu lagi cuy, satu lagi. Sabar. Itu masuk safe zone, masuk dulu. Ya, satu lagi depan lu. Ya. Ya aduh. Satu lagi, aduh nge-lag. Astagfirullahaladzim, yo, marah-marah kenapa? Nge-lag ini, satu lagi chicken Ini bulan dinner. puasa, ntar palu berkurang. Game apa sih? Main game apa sih? Ini gue satu lagi chicken dinner PUBG. Aduh, kalau misalnya belum puasa tuh mendingan lu hindari game-game yang bergenre kayak gini. Terus harusnya genrenya kayak gimana? Ya udah nih nonton nih video yang kayak gini nih baru nih. Capek sumpah nggak bohong. Nah sekarang gue mau ngasih tau aja nih ke kalian nih. Di bulan puasa Ramadan ini ternyata tuh tidak hanya soal menahan lapar dan haus, tapi ada juga menahan soal emosi. Nah sekarang aku mau ngasih tau nih geng, ada game yang pastinya kalian harus hindarkan ketika di bulan Ramadan. Karena kenapa? Bisa mancing emosi. Tapi nggak hanya emosi aja, bisa juga berupa visual dan verbal. Nah kalau misalkan kalian penasaran genre game apa aja nih yang mau aku kasih tau yang kalian harus pantengin dan khawatirkan ketika di bulan Ramadan, tonton video. Nah, yang pertama itu adalah game kekerasan atau violent game. Nah, kalian pasti tahu kan game kekerasan seperti apa? Ya misalkan kayak game yang berupa pukul-pukulan, darahnya kelihatan, atau misalkan kalian tuh kayak gemes ngeliat musuhnya tuh ada di depan mata tuh. Nah, kalian tuh harus hindarkan game-game seperti itu. Ini aku mau kasih tau contoh yang sebenarnya kalian lagi viral atau lagi tren sekarang game-gamenya itu kayak PUBG Mobile, Free Fire, terus apalagi yang tembak-tembakan, CSGO, terus PUBG PC ya, pokoknya yang tembak-tembakan deh. Karena kenapa? Kalian tuh ketika udah di ujung musuhnya tuh nafsu. Nah itu dia tuh, itu adalah game yang bikin kalian jadi nafsu. Kan nggak boleh geng, dalam bulan Ramadan ini kita bermain game untuk sangat nafsu kayak gitu, untuk bunuh-bunuhin orang. Nah terkadang kita juga bisa aja geng dalam game kayak gitu, kita juga marah ke teman kita yang lagi noob banget. Pokoknya udah noob banget, terus kayak bikin emosi, nah bikin puasa kita bisa berkurang lah pahalanya. Makanya jadi geng, kalau misalnya kalian punya game violent, kurang-kurangin deh mainnya dah, kalau nggak bisa bikin emosi. Nah yang kedua, ini adalah game horror nih geng. Tapi kalau aku bilang sebenarnya game horror ini ya sebenarnya bisa bikin kalian dapat pahala, bisa kalian juga bikin kalian tuh kayak aduh bisa nafsu dan batal puasa juga. Karena kenapa? Jadi di game horror ini kan dia pasti menciptakan atau menampilkan gambar-gambar yang mengerikan. Kayak misalnya game apa deh yang kita mau sebut game horror. Misalkan Grey lebih jump scare, tapi kayak bisa Resident Evil. Terus The Evil Within, Silent Hill. Nah tuh ngeri-ngeri banget tuh geng. Jadi di game-game itu kan dia bisa menampilkan darah, potongan tubuh, terus juga bisa bikin kalian kaget. Nah kaget kalian tuh bermacam-macam kan. Gue yakin banget kaget kalian kayaknya nggak jarang aja ada yang astagfirullah deh, atau masya Allah. Kayak kebanyakan yang ngomong-ngomong kasar. Nah hati-hati tuh nih geng. Kalau misalkan kalian lagi main game-game horor, bisa aja tuh keucap omongan kata kotor. Terus ya bikin pahalanya malah berkurang. Nah makanya kalau misalnya kalian udah pecinta game horor, maka kurang-kurangin dah gamenya. Kalau mau mainnya abis ini aja, abis buka puasa, kan sekalian malam, jadi lebih horor gitu. Nah yang ketiga, game genre ini pasti kalian udah kayak ya bener juga sih. Nah adalah game dewasa, game-game yang berunsur bau-bau dewasa, mau dari visual, verbal, cara mainnya dan macam-macam deh. Ini aku nggak mainin banyak banget sih game-game yang berhubungan game dewasa ini. Tapi terutama nih yang mau aku kasih tau adalah kayak misalkan kayak GTA, kayak Dead or Alive, The Witcher atau lain-lainnya. Atau misalkan kalian suka banget nih game visual novel. Kan sekarang tuh suka banget tuh yang pilihan-pilihannya bikin kalian tuh jadi ambigu, pikir-pikiran kotor. Nah itu tuh sebenarnya tuh kurang-kurangin geng main game-game kayak gitu, nggak baik di bulan Ramadan kayak gitu. Jadi mainin ntar aja pas buka kali, tapi jangan juga sih. Sebenarnya sebaiknya lebih kurangin aja. Jadi kalau misalnya kalian mikir nggak setuju ya kalian bisa aja sih cantumin komen lah ya kayak gimana kalian nggak setuju nih game dewasa kenapa kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku sarankan sebaiknya kurang-kurangin. Oke? Nah yang keempat ini udah pasti game yang pastinya kalian tuh antara udah download, kalau enggak udah di-uninstall, kalau enggak ya udah. Nah itulah game yang berbau masak. Karena kenapa? Ya pastilah menggoda, apalagi gamenya yang bener-bener real banget. Nah kalau bisa di Android ini banyak banget nih geng. Kayak misalkan World Chef. Kalau misalkan saudara kalian punya game PC, nah itu kayak di belakang ini nih, Cook and Cake and Dinner. Tuh ngeri banget deh. Karena kenapa? Itu gamenya tuh hampir real gitu makanannya. Bahkan gue aja ngeliat aja kayak tapi jangan sampai.
Tapi sebenarnya nih geng, kalau game masak tuh juga bisa bikin malah inspirasi atau bikin puasa kalian semakin kuat. Kalau iman kalian kuat, kayak misalkan jadi tahu mau masak apa nih buka puasa hari ini, atau kalian mau beli apa, jadi ada inspirasinya gitu. Jadi sebenarnya pinter-pinternya aja lah. Oke. Nah, yang terakhir adalah game multiplayer. Ini udah pasti nih game-game kayak gini nih yang bikin kalian toxic, kalau nggak ditoksikin sama orang. Tapi kalau ditoksikin sama orang kalian bisa dapat pahala. Tapi ya pasti kalian lebih banyak toksikin kan, karena kayak timnya noob lah, atau kalian yang nggak sengaja spellnya nggak kepencet lah atau apalah, jadi bikin kalian mati, terus kalian jadinya emosi karena kalah udah main capek-capek. Nah, gamenya apa aja ya, pasti kayak di belakang nih Mobile Legends, terus mungkin ada juga kayak kalian main AoV atau kalian main game-game multiplayer lainnya, MOBA lainnya yang bikin kalian emosi. Nah, kalau misalnya game kayak gini kurang-kurangin ya, geng. Kalau kalian udah main, ya kalau misalnya dapetnya timnya noob, ya udah sabar. Makanya dia dapat pahala kayak gitu, geng. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan ini sebagai mendapatkan pahala, bisa juga jadi nomor 1. Oke. Nah, itu deh geng, 5 game genre yang pastinya kudu kalian pikir-pikir deh kalau kalian punya di HP. Itu antara mau di delete atau enggak. Kalau misalkan kalian mau gunain dengan baik, kalian juga harus gunain baiknya itu kayak gimana, dengan bijaksana seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian punya cerita atau hal yang paling menarik dengan dari 5 game genre itu, atau misalnya cerita-cerita lucu, kalian bisa cantumin di kolom komen ya, geng. Nah, itu aja sih dari gue. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa pencet like, dan jangan lupa juga pencet subscribe-nya, dan jangan lupa juga kalau mau misalnya tahu nih dan tikus bikin video apa, kalian bisa pencet notifikasinya atau loncengnya. Nah, kalau misalkan kalian punya saran lagi, kalian bisa cantumin juga di kolom komen. Oke, sekian aja dari gue, dari Ilham Kurniawan. Balik lagi di Mama Main Game.